Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 atas nama Marcelinus PK Lewotobi, Nadia Kapitan, dan Paulina Dabo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Program DFA untuk menerima string berisi PIN ATM. 1. Pendahuluan. Teori bahasa dan automata merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang didasari oleh model dan gagasan mendasar mengenai komputer. Sebagai keluaran dari automata, bahasa memungkinkan penyampaian gagasan dan pemikiran manusia, sedangkan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai mesin abstrak, automata dapat membaca input berupa string dari alfabet yang diberikan dari input file. Salah satu contoh penerapan teori bahasa dan automata adalah dalam proses transaksi via ATM, di mana ada beberapa proses transaksi yang digunakan dalam mesin ATM ini untuk membantu manusia dalam melakukan transaksi secara otomatis. Fungsi untuk melakukan proses transaksi secara otomatis adalah mempermudah transaksi penarikan uang atau tarik tunai dan melakukan pengiriman uang secara otomatis atau transfer. Kepanjangan dari ATM ini sendiri adalah anjungan tunai mandiri, sementara singkatan dalam bahasa Inggris adalah Automatic Teller Machine. ATM berfungsi untuk mengakses sejumlah layanan perbankan seperti menarik uang tunai, transfer dana, cek saldo, bayar tagihan kartu kredit, atau berbagai keperluan keuangan sehari-hari seperti membayar listrik, pulsa, atau tagihan lainnya. Mesin ATM terkoneksi dan terhubung dengan jaringan komunikasi sebuah bank. Mesin ATM ini memudahkan kita untuk melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke gedung bank. Mesin ATM biasanya terdapat di tempat umum seperti mal, gedung kantor, minimarket, atau SPBU. Jenis dari ATM tersebut adalah 1. ATM tunai. ATM ini merupakan jenis ATM yang paling banyak disediakan oleh bank di tempat-tempat tertentu. Melalui ATM tunai ini, Anda dapat melakukan transaksi tunai seperti transaksi penarikan uang tunai. Yang kedua, ada ATM non-tunai. Jenis ATM non-tunai ini adalah kebalikan dari ATM tunai. Melalui ATM ini, kita dapat melakukan transaksi tunai seperti penarikan uang, karena ATM ini khusus digunakan transaksi non-tunai seperti transfer uang, bayar tagihan, dan lain-lain. Yang ketiga, ATM serba bisa. Jenis ATM ini adalah yang paling jarang ditemui dan disediakan oleh bank. Karena ATM ini, kita dapat melakukan hampir semua transaksi perbankan, dari transaksi non-tunai hingga setor tunai. Untuk dapat menggunakan mesin ATM, Anda harus memiliki kartu ATM terlebih dahulu. Kartu tersebut dapat berupa kartu kredit ataupun kartu debit. Setelah memiliki kartu ATM, kita perlu memiliki password. Password ini digunakan saat Anda melakukan transaksi di mesin ATM dan berupa PIN dengan kode angka 4-6. Digit yang diberikan oleh bank berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang menerapkan teori bahasa dan automata dengan konsep finite state automata pada proses transaksi via ATM. 2. Tinjauan pustaka. Banyak penelitian tentang penggunaan finite state automata. Salah satu contoh penelitian dengan judul penerapan finite state automata pada pemetaan sistem parkiran kendaraan motor di kampus Stikum Milindo Kupang. Aplikasi ini mengajarkan bagaimana cara finite state automata digunakan sebagai logika dasar untuk melakukan pemetaan sistem parkiran kendaraan motor di kampus Stikum Milindo Kupang. Penelitian kedua tentang penerapan atau penggunaan finite state automata. Salah satu contoh penelitian berjudul penerapan teori bahasa dan automata untuk mengecek kebenaran format SMS pada SMS premium. Menjelaskan tentang penggunaan teori bahasa dan automata untuk mengatasi permasalahan terhadap pengecekan format SMS premium. Ini telah dibuktikan dengan 3 hal yang menjadi ciri-ciri algoritma yang baik telah dipenuhi oleh algoritma teori bahasa dan automata untuk pengecekan tersebut,
yaitu pertama, algoritma teori bahasa dan otomata memberikan keluaran yang benar terhadap hasil yang diinginkan. Kedua, algoritma teori bahasa dan otomata memberikan hasil pasti terhadap string yang diberikan. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan algoritma teori bahasa dan otomata, diperoleh efisiensi waktu dan memori. Penelitian yang ketiga, perancangan dan implementasi finite automata pada simulasi vending machine. Lewat rancangan state diagram berdasarkan konsep Melee machine yang telah dibuat, maka aplikasi simulasi vending machine dapat dibuat dan hasil dari setiap input yang dipilih oleh user pada aplikasi sesuai dengan rancangan tersebut. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan tentang teori bahasa dan otomata dan finite automata, maka akan dilakukan penelitian tentang penerapan finite state automata pada proses transaksi via ATM. Finite state automata atau yang biasa disingkat FSA disebut juga finite automata atau VA, merupakan suatu model matematika dari suatu sistem dan yang menerima input menghasilkan output diskrit. Finite state automata memiliki state yang banyaknya berhingga atau terbatas dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lain. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. State ini adalah kondisi atau keadaan atau kedudukan. Prinsip kerja finite state automata adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima input string. Yang kedua, membaca atau menyerap substring. Karakter awal dengan kontrol berada pada state awal. Dengan kontrol dan karakter awal yang telah dibaca, state akan berpindah ke state baru. Proses berlanjut sampai semua string teresap habis. Jika state akhir yang ditempati saat string habis tersebut berada dalam himpunan final state yang telah ditentukan, maka string tersebut diterima atau dikenali oleh finite state automata tersebut. Jika tidak, maka string tersebut ditolak atau tidak dikenali oleh finite state automata itu. Prinsip kerja finite state automata adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima input string. Kedua, membaca atau menyerap substring. Karakter awal dengan kontrol berada pada state awal. Yang ketiga, dengan kontrol dan karakter awal yang telah dibaca, state akan berpindah ke state baru. 4. Proses berlanjut sampai semua string terserap habis. Kelima, jika state akhir yang ditepati saat string habis tersebut berada dalam himpunan final state yang telah ditentukan, maka string tersebut diterima atau dikenali oleh finite state automata tersebut. Jika tidak, maka string tersebut ditolak atau tidak dikenali oleh finite state automata itu. Di sini sebuah finite state automata M dinyatakan dengan 5 tupel, yaitu key, sigma, fungsi transisi S, F, di mana key itu himpunan state, sigma itu himpunan alfabet masukan, ini fungsi transisi, S ini initial state atau state awal, F ini final state atau himpunan state akhir. Di sini ada gambar lingkaran menyatakan state, label pada lingkaran adalah nama state tersebut, busur panah yang menyatakan transisi atau perpindahan state, gambar lingkaran yang didahului sebuah busur panah tanpa label menyatakan state awal, gambar lingkaran ganda menyatakan final state. Maka Q itu sama dengan A, B, sigma itu 0,1, S, A, F, B, dan fungsi transisi itu A, 0 sama dengan A, 1 sama dengan B, B, 0 sama dengan B, B, 1 sama dengan A. Contoh bilangan string yang masuk adalah 1011,
maka string tersebut bergerak dari start ke state A, kemudian membaca karakter 1 dan berpindah ke state B, yang merupakan state tujuan dari hasil pembacaan karakter 1. Kemudian string selanjutnya yang dibaca adalah 0, maka state tujuan dari pembacaan karakter 0 adalah B sendiri, maka state tidak berpindah. Selanjutnya membaca karakter 1 berpindah dari state B ke state A yang merupakan state tujuan setelah membaca karakter 1. Setelah itu karakter 1 dibaca dan state berpindah ke state B. Pembacaan string berhenti karena karakter sudah habis. Setelah karakter yang ditempati adalah state B dan karakter state B berada dalam himpunan final state, maka string 1011 diterima oleh finite state automata tersebut. NDFA atau non-deterministic finite automata adalah salah satu bagian dari automata sehingga atau finite state automata FSA. Pada non-deterministic finite automata atau NFA, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadi transisi spontan atau transisi tidak spontan. NDFA atau non-deterministic finite automata didefinisikan sebagai M yang merupakan sebuah koleksi dari 5 objek, yaitu Q, sigma, S, F, dan segitiga, di mana Q itu adalah sebuah himpunan hingga dari state. Sigma adalah sebuah abjad masukan. S adalah salah satu kedudukan di dalam Q yang ditetapkan sebagai kedudukan permulaan. F adalah sebuah koleksi dari kedudukan-kedudukan yang diterima atau final, atau koleksi atau himpunan dari kondisi akhir. Lambang segitiga ini adalah sebuah relasi pada Q kali sigma kali Q dan dinamakan sebagai relasi transisi. Salah satu rangkaian NDFA atau non-deterministic finite automata terlihat pada gambar berikut. Rangkaian pada gambar 2 ini tergolong dalam NDFA karena beberapa transisi yang berasal dari satu kondisi, yaitu kondisi Q0, memiliki input yang sama, yaitu A. Rangkaian tersebut akan menerima string AB, AAB, 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 ABA, dan AB, AABA, tetapi tidak akan menerima string ABB dan AAB. Di sini metode dan perancangan. Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu yang pertama, yaitu tahap analisis kebutuhan dan pengumpulan data. Yang kedua, tahap studi literatur. Yang ketiga, tahap perancangan dan implementasi finite state automata. Tahap keempat yaitu pengujian sistem. Yang kelima, tahap penulisan laporan, seperti pada gambar berikut ini. Di sini kita lihat tahap penelitian pada gambar yang ketiga. Oke, pada gambar yang ketiga di sini ada metode dan perancangan. Untuk gambar ketiga yaitu tahap penelitian. Tahap analisis kebutuhan dan pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan analisis terkait dengan sistem yang dilakukan pada proses transaksi via ATM. Tahap studi kasus literatur. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan jurnal-jurnal terkait, buku, serta sumber mengenai pembahasan terkait
penelitian tersebut. Tahapan perancangan dan implementasi finite state automata. Pada tahap ini akan dilakukan perancangan finite state automata menggunakan non deterministic fine automata atau NDFA. Tahap pengujian sistem pada tahap terakhir ini dilakukan pengujian terhadap penerapan finite state automata pada proses transaksi via ATM menggunakan NDFA yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan evaluasi terhadap keseluruhan perancangan finite state automata pada proses transaksi via ATM menggunakan NDFA atau non deterministic fine automata yang telah dibuat. Di sini tahap penulisan laporan. Dalam tahapan ini dilakukan penulisan laporan dari tahapan penelitian yang dilakukan. Di sini kita lihat gambar perancangan proses transaksi via ATM. Jadi pada gambar proses transaksi via ATM di sini melalui yang pertama yaitu start, masukkan kartu ATM yaitu langkah yang kedua. Setelah itu pilihan bahasa sampai dengan yang terakhir yaitu di bagian transaksi berhasil, ambil kartu ATM dan di sini dia kembali untuk yang penutup yaitu end atau stop. Setelah itu yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Perancangan state diagram pada proses transaksi via ATM dapat dilihat pada gambar yang kelima. Oke, gambar yang kelima yaitu di bagian gambar yang kelima di bagian ini. Yang menjelaskan tentang proses transaksi via ATM berdasarkan sistem atau tahap yang dilakukan oleh user atau nasabah. Berikut adalah sistem atau tahap yang dilakukan oleh user atau nasabah untuk melakukan proses transaksi, yaitu kita lihat yang pertama, masukkan kartu ATM. Setelah kita masukkan kartu ATM di sini, yang kedua ada kita pilih bahasa. Setelah pilih bahasa, masukkan PIN. Setelah PIN, memilih jenis transaksi. Lalu, nasabah yang ingin melakukan transaksi tarik tunai untuk dapat melakukan proses penarikan dengan nilai maksimum 5 juta. Setelah itu, yang keenam adalah untuk nasabah yang ingin melakukan transaksi transfer untuk dapat memasukkan kode bank terlebih dahulu. Jika ingin melakukan transfer antar bank lain, kemudian memasukkan kode bank tujuan jika diperlukan. Setelah itu, memasukkan nomor rekening tujuan, berulang masukkan nomor yang ingin ditransfer dengan nilai maksimum 5 juta. Oke, jadi sebelum kita mentransfer uang ke bank tujuan, kita akan memasukkan kode, ya contohnya BRI, maka 002 lalu nomor rekening tujuan. Setelah itu untuk nilai maksimum transfernya yaitu di sini 5 juta. Setelah itu yang berikutnya ada proses transaksi berhasil dan nasabah dapat mengambil kartu ATM. Jadi ini di bagian ini adalah proses transaksi state diagram sistem transaksi via ATM. Jadi untuk dia proses transaksi via ATM diagramnya seperti ini. Oke, di sini kita lihat yang pertama, di sini kita lihat di bagian atas untuk keterangan abjad di bagian A sampai M. Di sini kita lihat himpunan simbol input yang menyatakan apa yang dilakukan nasabah
yaitu simbol yang pertama string kosong. Setelah itu 1 untuk melanjutkan proses transaksi, 0 melakukan perulangan pada proses transaksi atau membatalkan transaksi. Sedangkan untuk keterangan state yang menyatakan proses transaksi, yaitu A, memasukkan kartu ATM, B, memilih bahasa, C, memasukkan PIN, D, memilih jenis transaksi, E, memilih jenis transaksi transfer, F, memilih jenis transaksi tarik tunai, G, daftar kode bank. Setelah itu H, memasukkan minimal tarik tunai, I, masukkan kode bank dan rekening tujuan, J, mengambil uang. Setelah itu K, masukkan nominal transfer, L, proses transaksi berhasil, dan M, mengambil kembali kartu ATM. Setelah itu yang berikutnya ini adalah relasi transisi dalam tabel. Jadi untuk tabel relasi transisinya seperti ini. Setelah itu tabel 2 menjelaskan tentang perpindahan state apabila ada input yang masuk. Misalnya pada state A mendapat input 1, maka akan berpindah ke state B sesuai gambar 5 yang sudah dijelaskan tadi. Begitu seterusnya untuk cara membaca transisi dari state yang lain. Perpindahan state akan bernilai di sini bernilai bahasa kosong apabila tiap input yang masuk tidak sesuai. Misalnya state C apabila mendapat input string kosong, ya maka akan bernilai bahasa kosong. Begitu juga pada contoh state H mendapatkan input 0, maka akan melakukan perulangan sampai datanya diinput, ya, sampai data yang diinput telah sesuai baru akan mendapatkan input 1 agar berpindah ke state J. Begitu juga seterusnya untuk state yang lain yang mendapat input tidak sesuai. Untuk algoritmanya nasabah pada ATM adalah sebagai berikut. Nasabah yang ingin melakukan transaksi. Di sini kita lihat yang bagian pertama yaitu masukkan kartu ATM. Setelah itu memilih bahasa, 3 memasukkan PIN, 4 memilih jenis transaksi, 5 jika nasabah ingin melakukan transfer uang, maka nasabah memilih menu transfer. Setelah itu selanjutnya nasabah melihat daftar kode bank sebelumnya untuk melakukan transfer ke rekening tujuan. Jadi sebelum kita melakukan transfer kita harus tahu bank tujuan, nama bank tujuan dan kode bank tujuan untuk melakukan transfer. Setelah itu memasukkan kode bank dan rekening tujuan. 8 memasukkan nominal transfer. Di sini 5 juta. Di sini penjelasannya sama seperti sebelumnya. Setelah itu untuk yang berikutnya transaksi berhasil. Jika nasabah ingin melakukan transaksi tarik tunai, maka nasabah memilih menu tarik tunai, ya. Masukkan nominal penarikan di sini 5 juta. Setelah itu ambil uang, lalu ambil kembali kartu ATM. Yang berikutnya algoritma menjelaskan tentang gambaran aplikasi yang dibuat berguna untuk mempermudah nasabah dalam sistem transaksi ATM. Konsep aplikasinya dijalankan oleh nasabah.